sekali bisa berjumpa dengan adik-adik walaupun kita masih beribadah secara online. Nah, hari ini Karyani bawa palem nih. Kenapa, Kak? Kan sekarang hari Minggu Palem, Kak. Oh iya, hari Minggu Palem. Berarti sebentar lagi Paskah ya, Kak ya? Iya. Di Yerusalem Tuhan Yesus dieluk-elukan. Mereka semua membawa palem untuk mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Dan sebelum Paskah ada juga yang namanya Hari Jumat Agung ya, Kak ya, hari kematian Tuhan Yesus. Adik-adik, kita siapkan hati untuk beribadah yuk. Yuk kita semua berdiri. Kakak bawa palem berdua. Semangat kalian ya. Semangat ya. Kita mau katakan Hosana, Hosana. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami hendak beribadah di dalam sekolah minggu. Kami hendak mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini boleh menjadi kemuliaan Bapa dalam surga. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan. Karyani ya, kalau kita bisa beribadah pada pagi hari ini, semua karena kasih Tuhan ya Kak ya. Iya, karena kasih dan kemurahan Tuhan. Lagu ini akan mengingatkan kita kasih Tuhan selalu hadir
kita lewat segala yang kita rasakan hari ini. Seindah siang disinari terang, kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, mungkin dalam 1 minggu yang lalu adik-adik pernah berbuat salah nih sama mama, papa, atau suka gangguin kakak adik gitu ya Kak ya? Iya. Kalau kita tahu, kita sadar bahwa kita bersalah, kita harus minta ampun ya Kak ya? Betul, Kak. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan kita baik sekali adik-adik. Dia sahabat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan dia selalu mau mengampuni setiap orang yang mau datang minta ampun karena kesalahannya ya Kak ya. Mari kita nyanyikan satu lagu lagi, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap hatinya, siap Alkitabnya, dan duduk dengan baik supaya kita mendengar firman Tuhan dengan baik sambil memuji Tuhan, Roh Kudus yang manis. Seperti
Shalom adik-adik, hari Minggu ini hari yang sungguh istimewa karena Kak Ivon gak sendirian. Kali ini Kak Ivon cerita firman Tuhannya ditemani oleh seorang kakak yang biasanya melayani di kelas besar. Halo adik-adik. Nah, Kak kenalan dulu Kak. Iya, halo adik-adik. Nama kakak Kak Eko. Ya, kalau ada di kelas kecil mungkin jarang melihat Kak Eko karena Kak Eko mengajar di kelas besar. Ya, nah hari ini juga Kak Eko akan bercerita untuk anak-anak kelas besar. Tapi anak-anak kelas besar pasti udah mengenal Kak Ivon karena Kak Ivon dulu adalah guru sekolah minggu ketika adik-adik masih di kelas kecil ya Kak Ivon ya. Betul Kak. Nah, untuk itu kita mau siap-siap dulu ya, Kak Eko. Iya, boleh Kak Siapkan Ivon. kitabnya. Siapkan kitabnya ya. Ya, terus kita berdoa dulu. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu pada kami. Untuk itu ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Berkatilah kami, saya dan Kak Eko, agar dapat mewartakan, menceritakan firman-Mu dengan lancar. Terima kasih ya Bapa, kami hanya berdoa di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Kak Eko, Ya. minggu lalu di kelas kecil, Kak Neti yang bercerita. Kalau minggu lalu pada saat Zoom itu di kelas besar siapa yang Ya, cerita? minggu lalu kalau adik-adik ingat yang bercerita itu Kak Evi. Ya, kalau adik-adik ingat kita bercerita tentang Yesus disalibkan. Salibkan, dia perjalanan dari Luar biasa Kak Ivon. Istana Pilatus sampai ke Bukit Golgota ya. Ya, adik-adik bisa bayangkan, mungkin adik-adik yang kelas besar minggu lalu adik-adik melihat tayangan film ketika Yesus sedang disalibkan. Itu luar biasa banget Kak Ivon. Karena adik-adik bisa bayangkan apa yang Yesus lakukan ketika harus membawa salib itu sampai ke Bukit Golgota ya Kak Ivon ya. Benar, karena cintanya pada kita semua. Betul, karena cintanya, karena kasihnya Tuhan Yesus mau menebus dosa kita, rela disalibkan di Bukit Bukit Golgota. Golgota. Untuk itu kita baca Alkitabnya yuk Ya, Kak. kita baca Alkitabnya. Hari ini kita akan membaca Alkitab. Adik-adik siapkan Alkitabnya dari Lukas 23. Lukas 23 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-56. Nanti Kak Ivon sama Kak Eko akan membaca secara bergantian. Ya, Kak Eko duluan ya Kak Ivon ya. Oke Kak. Ya. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah itu ia menurunkan mayat itu. Ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Demikianlah bacaan firman Demikian Tuhan. bacaan firman Tuhan. Nah, jadi gitu Kak Eko. Tepat jam 3. 3 sore.
Yesus wafat. Ya, Iya Kak. Dan terjadi hal-hal yang luar biasa. luar biasa. Nah, tirai penutup bait suci Ya. itu ya penutup yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang yang maha Maha kudus Kudus. terbelah dua. Terbelah. Nah, saat itu pada saat Yesus wafat, tirai itu terbelah. Terbelah. Robek. Terbelah dua. Betul, Ya, Kak. betul. Dan langsung kepala pasukan yang melihatnya langsung bilang, wah, sungguh Dan mereka ketakutan, ya? Betul, mereka ketakutan. Yesus ini orang benar. Dan tadi di dalam Alkitab, orang-orang langsung pulang dan memukul dirinya. Aduh, Iya. menyesal. Menyesal mereka, ya. Yesus itu orang benar ya Kak Ya. ya. Ya, jadi di situ ada orang-orang yang melihat ketika kejadian itu berlangsung ya, dan mereka langsung bilang gini ke Ivon, oh ternyata orang itu tidak bersalah ya. Kak Iya. Ivon, ya. Kenapa disalib gitu Kenapa ya? disalib? Mereka menyesal ya Mereka Kak. menyesal. Nah, terus hari ini Kak Eko dan Kak Ivon akan memperkenalkan seorang tokoh Kak. Ada beberapa nama Yusuf di dalam Alkitab. Ya. Ada Yusuf anaknya Pak Bapak Yakub. Yakub. Ada Yusuf ayahanda dari Tuhan Tuhan Yesus yang dari Nazaret itu. Iya. Ya. Dan sekarang adalah seorang pejabat ya, seorang majelis tinggi, kaya raya lagi. Kak. Kaya raya bernama Yusuf juga. Bernama Yusuf tapi berasal dari Arimatea. Arimatea. Itu sebuah kota di Yahudi betul. yang bernama Arimatea. Dan Yusuf ini seperti dikatakan Kak Ivon tadi, adik-adik, dia itu orang yang kaya, dia terpandang, dia seorang yang terkemuka ya Kak Iya, Ivon ya. betul. Mungkin kalau zaman sekarang adik-adik sering mendengar istilah apa ya Kak Ivon? Sultan. Ya, Sultan. Sultan ya, mungkin seperti itulah. Yusuf ini. Yusuf itu Yusuf dari Arimatea. Ya. Nah, tetapi Kak Eko, dia mau mempersembahkan dirinya untuk mengambil, dia minta Ya, sama Pilatus. jenazah Tuhan Yesus ya. Aku minta jenazahnya deh, saya mau menguburkannya. Lah, orang-orang tadinya ya Padahal Kak Ivon, siapa Yusuf ini itu tidak begitu mengenal Tuhan Yesus. Ya, Awalnya ya. awalnya. Awalnya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi secara diam-diam akhirnya dia mengikuti Kristus Dia nih. mengikuti Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah benar. Benar, Dia betul. tidak bersalah. Dan dia walaupun tidak begitu mengenal Tuhan Yesus, tapi dia memberikan cintanya kepada Tuhan. Dia Iya. peduli kepada Tuhan Yesus. Makanya dia meminta Iya, jenazahnya minta itu jenazahnya, untuk dia bersihkan, terus dibungkus, dikapani dengan kain lenan ya Kak. lenan. Lalu dibawa ke kubur batu. Iya. Ya. Luar biasa banget Luar Yusuf. biasa. Nah, itulah jadi Kak Ivon sama Kak Eko mau ngingetin sama kita semua Iya. sih ya Kak ya. Betul. Ada nyanyinya begini Kak. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Nah, itu dia Kak. Iya. Nah, sekarang Kak Eko, menurut Kak Eko memberikan yang terbaik misalkan gimana? Sekarang nih, murid-muridnya Kak Ivon tuh kan adik-adik kelas kecil. Iya. Emangnya mereka harus ngapain jenazahnya? Misalkan ada tetangganya yang meninggal, harus bantuin ngapain jenazah gitu nggak Kak? Untuk Mungkin. memberikan yang terbaik. Mungkin adik-adik itu juga nggak harus mengapani jenazah karena itu mungkin pekerjaannya orang tua atau Iya. yang terlalu berat ya Kak Ivon ya. Benar. Tapi adik-adik yang kelas kecil itu bisa melakukan sesuatu yang adik-adik itu sesuai dengan kemampuannya Kemampuannya. adik-adik. Tapi yang terbaik yang adik-adik bisa berikan buat Tuhan Yesus. Oke, gini, Iya. minggu lalu Kak, Hmm. adik dari kelas kecil namanya Bertrand dia bilang, Kak Ivon aku mau jadi pendoa persembahan. Nah, Itu menurut Kak Eko itu memberikan yang terbaik. itu salah satu bentuk dari pelayanan adik-adik yang adik-adik sudah berikan kepada Tuhan. Iya. Iya kan, Jadi Kak? penuh sukacita dia Penuh memberikannya. sukacita. Ya. Terus ingat nggak Kak Ivon, minggu lalu kita memberikan tugas kepada adik-adik untuk membuat pematas Alkitab. Betul. Dan jadi adik-adik bikinnya bagus banget Iya. ya. Terus diceritakan ini konsepnya apa, dikasih fotonya, itu juga salah satu bentuk adik-adik sudah memberikan yang terbaik. Betul. Tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya Kak Ivon ya. Iya. Terus tugas-tugas di sekolah nih Kak. Kak Ivon mah mengerti ya Kak ya. Mereka itu tiap hari hampir seminggu 2 kali Betul. membuat video. Iya, betul Kak. Video tugas PJOK, tugas menyanyi, Iya. menari. Tapi Kadang buat bete ya Kak Ivon ya. ini basic juga. Akhirnya pas mau zoom sekolah minggu, ya ampun aku udah zoom minggu, udah zoom nih kakak-kakak. Gimana tuh
ya Kak Eko. betul. Betul, karena adik-adik aku ngerti kok adik-adik itu jenuh banget karena dalam satu minggu itu adik-adik punya banyak sekali tugas. Iya. Walaupun Kak Eko belum punya anak ini adik-adik, tapi Kak Eko bisa merasakan ketika Kak Eko berbincang-bincang dengan beberapa teman-teman kalian kelas besar. Iya, Aduh, kenapa kok nggak ikut Zoom? Aduh Kak, aku banyak tugas ini ya Kak Eko ya. Iya. Tetapi ternyata adik-adik mau mengerjakan segala tugas-tugasnya itu perlahan-perlahan, tapi akhirnya bisa tuntas. Dengan sukacita. Dengan sukacita. Nah itu yang luar biasa adik-adik. Iya. Dan ini lagi iPhone 1, adik-adik kita yang di kelas besar juga kan ada kelas kecil yang ikut paduan suara. Nah, kepaduan suara. Itu Kak Eko selama ini lihat adik-adik sudah banyak berpartisipasi di acara-acara ya Kak Eko ya. Iya. Baik itu di acara gereja ataupun di acara KU, di acara bulan keluarga, di Natalan. Iya. Dan adik-adik semua itu ketika diberi tugas untuk merekam, mereka melakukan dengan sukacita loh Kak Sukacita. Eko. Aduh, itu. Ketika Kak Eko lihat videonya itu keren Benar. banget ya. Berarti adik-adik sudah mempersembahkan yang terbaik, Yang terbaik. dengan penuh sukacita Dengan penuh sukacita. untuk Tuhan kita. Untuk Tuhan kita, karena Tuhan Yesus juga sudah memberikan yang terbaik buat kita. Iya. Ya, sudah memberikan semua nyawanya buat kita. Iya. Jadi adik-adik juga harus memberikan yang terbaik untuk Betul. Tuhan Tuhan Yesus. Yesus seperti tadi Pak Yusuf dari Arimatea juga memberikan teladan untuk kita agar memberikan yang terbaik Yang bagi Tuhan Yesus. Dan dia menolong orang lain tanpa memandang orang itu dari mana. Ya. Betul Ya. Kak Eko. Satu lagi Kak Ivon, teladan yang perlu kita Ikuti ya Kak. ikuti dari cerita ini, yaitu apa? Ketaatan Tuhan Yesus. Ya. Betul. Kalau kita lihat cerita dari awal ya Kak Ivonnya, ketika Yesus diadili, ketika Yesus harus ke Bukit Golgota sampai dia mati, itu bukti ketaatan yang Tuhan Yesus lakukan atas perintah Bapaknya. Benar. Sebenarnya bisa aja dia nolak, Ya. tapi Tuhan Yesus nggak mau. Iya. Tuh, Aku mau tadi taat. kalau dengar Kak Evi cerita nih Kak Ivon ya minggu lalu ya. Dia bilang Kak Evi itu mencontohkan ada superhero yang iya. bisa melakukan apa aja ya. Betul. Dan Tuhan Yesus bisa melakukan apa aja. Dia Betul. bisa menyelamatkan dirinya, dia bisa, tapi itulah bukti ketaatan yang Tuhan Yesus mau mengikuti apa kehendak Bapa di surga. Kak Eko, Iya. dengan doa, dengan penerangan dari Roh Kudus, kita yakin adik-adik dan kita semua akan taat, Betul. memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita Ya. dan mencintai Tuhan Cinta Tuhan. Yesus. Nah adik-adik kan sudah seringkali kakak-kakak sering mengingatkan ya Kak Ivon ya di kelas untuk selalu taat. Iya. Apa aja taat kepada siapa? Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada Tuhan dengan apa? Dengan kita beribadah Iya. tiap minggu, walaupun sekarang masih di rumah dalam keadaan pandemi, tapi kita tetap sukacita. Iya. Itu salah satu bukti ketaatan kita ya Kak Benar, Ivon. Eko. Ya. Oke. Ya. Kalau itu kita bisa berdoa bersama Kak Kita Eko. bersama-sama, tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu yuk Kak Ivon, Yesus disalibkan. Oke. Oke Kak. Ya karena kemarin sebenarnya udah dinyanyikan, tapi kita nyanyikan lagi karena hari ini kita akan bercerita tentang Yesus yang mati di kayu salib. Yuk, Betul. Oke. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke adik-adik, kita akan Kak Eko sama Kak Ivon akan mengakhiri cerita kita pada siang hari ini. Kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa Kak Ivon. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan cerita yang sangat luar biasa, cerita tentang firman-Mu, cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya, cinta kasihnya untuk kami semua Tuhan. Biarlah teladan yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan, untuk tetap saling mencintai, untuk tetap rendah hati, untuk tetap selalu taat, tetap anak-anak-Mu ini akan laksanakan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang begitu besar buat kami. Kami sudah berdoa Tuhan dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Lukas 23 ayatnya yang ke-46. Lukas 23 ayatnya yang ke-46. Nah, Kak Eko bantu bacakan buat adik-adik ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kak Eko ulangi sekali lagi. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring,
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Adik-adik, kita sudah bersama mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengucap syukur melalui persembahan yang kita kumpulkan. Sementara kita beribadah secara online, persembahan adik-adik boleh dikumpulkan dalam satu amplop atau adik-adik menitip ke papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Mari adik-adik, kita bersama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kiranya Engkau mau menerima persembahan kami agar dapat dipakai untuk kelebaran kerajaan surga di bumi ini. Terimalah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang kematian Tuhan Yesus. Begitu besar kasih Tuhan buat kita, dan sudah sepatutnya kita melakukan hal yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Satu lagu akan kita nyanyikan bersama-sama untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Tuhan Yesus? Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, kembali kami menghadap-Mu Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Tuhan sudah mengizinkan kami untuk kembali beribadah sekolah minggu. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sukacita. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur untuk kesehatan yang boleh kami nikmati, kami rasakan sampai hari ini. Bapak, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang menghadapi ujian, menghadapi tugas-tugas sekolah, mengikuti pelajaran secara online. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong adik-adik untuk tetap fokus belajar, untuk tetap bersemangat di dalam menjalankan tugas-tugas sekolahnya, dan tetap bertekun di dalam meraih cita-citanya. Bapak, terima kasih. Kami juga mengingat teman-teman kami yang berulang tahun. Kami mau bersyukur untuk pertambahan usia 1 tahun teman-teman kami. Bapak, kiranya Engkau memberkati teman-teman kami Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di dalam penyertaan tangan kasih Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia yang sedang berupaya menanggulangi masa pandemi ini Tuhan. Kiranya program vaksinasi yang sedang berjalan ini Tuhan, Engkau berkati sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami mau menyerahkan hari kami, menyerahkan hari-hari di dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih. Adik-adik sudah mengikuti ibadah dengan baik. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus